Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Eka Septia. Kali ini kita akan membahas tentang video lanjutan dari Biofisika Part 7. Kali ini adalah tentang biotermal. Yang pertama adalah pengertian biotermal dan metabolisme. Biotermal adalah suatu zat panas yang berasal dari makhluk hidup. Sementara metabolisme, seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Nah, metabolisme ini membutuhkan energi agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh dan berkembang serta fungsinya berjalan dengan baik. Nah, materi selanjutnya adalah tentang hukum 1 termodinamika dalam sistem biologi. Bunyi hukum 1 termodinamika adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihancurkan, namun dapat dikonversikan ke dalam bentuk energi yang lain. Nah, suatu sistem dapat menyimpan energi menjadi energi di dalamnya yang bersifat kekal. Nah, pada dasarnya, semua organisme biologis membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Selanjutnya adalah materi tentang hukum 2 termodinamika dalam sistem biologi. Nah, bunyi hukum 2 termodinamika yakni entropi suatu sistem yang terisolasi tidak akan setimbang dan akan terus bertambah sepanjang waktu sampai mencapai nilai maksimum dari kesetimbangan. Nah, contoh hukum kedua termodinamika dalam sistem biologi ini pada fotosintesis. Misalnya, tidak semua energi cahaya diserap oleh tumbuhan. Sebagian energi dipantulkan dan sebagiannya lagi hilang sebagai panas. Hilangnya energi ke lingkungan sekitarnya menghasilkan peningkatan gangguan atau biasa yang disebut entropi. Dari selanjutnya adalah penggunaan energi panas di bidang kesehatan. Energi panas di bidang kesehatan digunakan sebagai dua cara, yakni yang pertama untuk mendiagnosis, yang kedua untuk terapi atau memberikan pengobatan. Yang untuk diagnosis itu energi panas digunakan untuk diagnostik termografi. Termografi adalah alat diagnostik yang menggunakan energi panas atau mendeteksi temperatur permukaan kulit. Nah, termografi dengan prinsip keseimbangan panas dibuat dari lempeng tipis nitrat selulosa dan dilapisi dengan minyak tipis pengabsorpsi panas. Nah, permukaan kulit yang telah mencapai keseimbangan panas itu biasanya berubah pada warna suhu tertentu. Pada kulit normal berwarna hijau bila suhu terjadi perubahan warna film selulosa dari coklat menjadi kemerah-merahan. Dari selanjutnya adalah tentang prinsip biotermal pada proses metabolisme makhluk hidup. Panas diproduksi di dalam tubuh melalui metabolisme yang merupakan reaksi kimia pada semua sel tubuh. Makanan merupakan sumber bahan bakar yang utama bagi metabolisme. Nah, perubahan energi di tubuh pada proses oksidasi melalui pembakaran atau kombustio terjadi pembebasan panas. Pada proses oksidasi di dalam tubuh, panas dibebaskan sebagai energi metabolisme. Kecepatan pembentukan energi disebut laju metabolisme atau metabolic rate. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang prinsip biotermal pada pengaturan suhu tubuh atau bisa disebut termoregulasi pada tubuh manusia. Nah, pengaturan temperatur atau regulasi termal adalah suatu pengaturan secara kompleks dari suatu proses fisiologis di mana terjadi kesetimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Salah satu contoh kasusnya adalah mengapa seseorang bisa berkeringat ketika ia berada di tempat yang panas. Nah, hal itu merupakan aktivitas metabolisme karena meningkatkan temperatur tubuh dan pengubahan temperatur tubuh tersebut berubah menjadi fase air keringat dan menjadi uap dalam satu situasi. Materi selanjutnya adalah tentang termoregulasi pada tubuh hewan yang berhibernasi. Ditinjau dari segi kemampuan untuk mengatur temperatur tubuh atau termoregulasi pada binatang dapat digolongkan ke dalam yang pertama binatang berdarah dingin, yang kedua binatang berdarah hangat. Mekanisme termoregulasi pada hewan kutub. Nah, arteri yang membawa darah hangat ke anggota gerak terentang melewati sejajar dengan vena yang membawa darah dingin menuju ke jantung. Dan vena tersebut membentuk jaring-jaring yang membelit arteri. Nah, karena itu sebagian besar darah arteri panasnya digunakan untuk menghangatkan daerah vena yang dingin itu.
Pada unggas atau mamalia daerah kutub tertentu, temperatur anggota geraknya dapat menurun sampai jauh di bawah temperatur tubuhnya, dan anggota geraknya itu masih menerima pasokan darah dalam jumlah yang memadai. Nah, termoregulasi ini sebenarnya terdiri dari dua fase. Ini pertama aklimasi, penyesuaian toleransi terhadap panas, dan hanya melibatkan temperatur saja. Yang kedua disebut sebagai aklimatisasi, yakni penyesuaian terhadap perubahan berbagai faktor lingkungan abiotik. Dalam materi tentang aliran energi dalam sistem biologi di alam. Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lainnya, dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, ke konsumen tingkat tinggi, sampai ke saproba. Rantai makanan ini merupakan contoh dari adanya aliran energi yang terjadi di sebuah ekosistem. Rantai makanan dimulai dari organisme autotrof dengan mengubah energi cahaya dari matahari menjadi energi kimia. Selanjutnya energi kimia ini akan diteruskan kepada konsumen tingkat pertama, tingkat kedua, dan seterusnya sampai kelompok organisme pengurai atau dekomposer. Kemampuan organisme-organisme dalam ekosistem untuk menerima dan menyimpan energi dinamakan produktivitas ekosistem. Dan energi pada ekosistem adalah proses berpindahnya energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya yang dapat digambarkan dengan rantai makanan atau piramida